Sekarang saya tanya, Anda pernah memiliki Injil? Saya tidak pernah memiliki Injil. Anda tidak pernah membaca isinya? Tidak tahu saya. Padahal Anda disuruh untuk beriman kepada kitab tersebut, betul? Ya. Lalu kenapa Anda tega ya mengacuhkan Al-Quran dengan cara tidak pernah mengetahuinya, tidak pernah membacanya, bahkan menyentuhnya Anda tidak pernah, tapi Anda lebih rajin membaca kitab Sahih Bukhari. Anda lebih rajin membaca kitab Sahih Muslim. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gini, dengarkan dulu. Pertama, saya tanya, Anda berimankah kepada kitab-kitab itu? Anda bilang saya beriman sebagian, ada yang saya imani, sebagian tidak, betul? Ya. Pertanyaannya kembali, adakah dasarnya di dalam Al-Quran bahwa Anda dalam hal keimanan, tentu saja dalam hal agama, Anda disuruh beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran? Ada nggak dalilnya dalam Quran? Kita disuruh mengimani kitab suci ya Bang ya. Itu kan bukan kitab suci Bang, itu kan kitab pelajaran loh. Iya, ada nggak dalilnya Anda disuruh mengimani kitab pelajaran itu? Nggak ada. Terus kenapa Anda malah mengimani kitab pelajaran itu sementara Anda tidak mengimani kitab sebelum Quran? Saya mengimani kok. Mana kitabnya yang Anda imani? Mana kitabnya yang Anda imani? Saya tidak punya kitabnya. Lalu kenapa Anda bilang mengimani? Aduh, Anda ini heran loh. Oke, Anda beriman gimana? Anda beriman kepada Quran nggak? Sebentar, Anda beriman kepada Quran? Kita harus punya kitabnya loh Bang. Oke, sekarang saya tanya, Anda beriman kepada Quran tidak? Saya mengimani. Ya, mengimani. Lalu Anda beli supaya Anda punya, betul? Saya nggak punya Al-Quran. Anda nggak punya Quran di rumah? Nggak punya sekarang. Anda di rumah Anda nggak punya Quran? Nih Bang, setiap orang tuh ya, kita tuh gini loh Bang, ini loh Bang, abang itu ku bilang abang itu standar ganda loh. Abang itu orangnya suka menipu diri sendiri. Anda bilang Anda beriman kepada Quran, makanya Anda baca isinya. Saya buka isinya, karena saya beriman kepadanya. Saya pengen tahu apa isinya. Terus di lain pihak, Anda bilang Anda beriman kepada Injil, tapi Anda nggak tahu isinya, bahkan Anda nggak mau tahu. Cara logika aja ya Bang. Ini yang saya bilang Anda itu sudah berdusta. Nih, setiap orang itu nggak lurus banget, lurus enggak. Kita juga dilarang makan babi, berminum-minuman juga. Tapi dari pihak kita semua, kita akuin ada yang kita makan babi. Dari abang pun juga banyak dari agama. Bukan, kita nggak bahas itu Bang. Kita nggak bahas kesalahan oknum. Yang kita bahas perintah Al-Quran. Saya kan termasuk oknum Bang. Saya berarti Anda termasuk orang-orang yang melanggar Al-Quran dengan cara tidak mempercayai Injil, hanya mempercayai di mulut saja, tapi lebih mempercayai. Saya percaya. Tapi kan hanya di mulut saja. Dalam hati saya pun saya percaya. Oke, apa isinya yang Anda percaya dalam Injil itu? Saya intinya percaya tapi tidak tahu persis gimana Injil. Al-Quran pun juga begitu. Saya tidak 100% tahu persis Al-Quran. Iya, setidak-tidaknya Anda pernah membaca, Anda pernah memiliki. Sekarang saya tanya, Anda pernah memiliki Injil? Saya tidak pernah memiliki Injil. Anda tidak pernah membaca isinya? Tidak tahu saya. Padahal Anda disuruh untuk beriman kepada kitab tersebut, betul? Ya. Lalu kenapa Anda tega ya mengacuhkan Al-Quran dengan cara tidak pernah mengetahuinya, tidak pernah membacanya, bahkan menyentuhnya Anda tidak pernah, tapi Anda lebih rajin membaca kitab Sahih Bukhari. Anda lebih rajin membaca kitab Sahih Muslim. Saya juga tidak membaca kitab-kitab yang tadi Abang sebutkan. Abang pernah pegang? Anda pernah baca itu? Isinya? Saya pernah. Tidak tahu isinya pun saya tidak tahu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Ketika Anda pergi ke masjid, ketika Anda pergi ke ceramah-ceramah ustadz, yang dibaca oleh mereka itu kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab fikih, kitab ulama, atau kitab Injil? Kitab Al-Quran biasanya kalau di masjid saya. Nggak pernah baca hadis? Saya tuh di soal hadis itu nggak terlalu paham ya. Saya sering di masjid itu, saya dengar itu kitab Al-Quran yang sering dibaca. Jadi Sahih Muslim, Sahih Bukhari nggak ada? Saya nggak pernah dengar itu di masjid. Itu biasanya itu di majelis-majelis taklim, kayak di pelajaran gitu loh. Kayak di pelajaran misalnya perkumpulan orang muslim itu, mereka gitu. tuh belajar. Saya kasih Anda contohnya kalau gitu.
Sekarang saya tanya sama Anda. Mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Anda disuruh sholat 5 kali sehari? Dalilnya, sholat itu sebelum diturunkan Al-Quran juga ada disuruh sholat, Bang. Iya, mana dalilnya 5 kali sehari? Tidak ada dalilnya. Terus kenapa Anda bisa sholat 5 kali sehari? Kita tuh mempercayai dalam Muslim nih ya. Kita sholat itu tiang agama. Waduh, ini ditanya apa, dijawab apa, Bang? Kenapa Anda sholat 5 kali? Kok Anda bilang sholat itu tiang agama? Karena kita diperintahkan. Mana yang memerintahkan sholatlah kamu 5 kali sehari, mana? Memerintahkan ya Nabi kita, Nabi Muhammad. Berarti Anda percaya kepada hadis. Saya percaya sama hadis yang Lah, tadi saya bilang Anda nggak percaya. Gimana sih ini orang nih? Tidak percaya. Saya mempercayai tapi yang sahih tidak 100%. Oke, pertanyaannya sekarang, mana dasar Quran untuk mempercayai kitab sesudah Quran itu? Nih Bang, gini Bang. Hadis itu kita percaya yang udah disetujui sama. Aduh, capek nih teman-teman, sungguh capek, Bang. Tolonglah Bang lah, ya, Abang jujur lah. Kalau Abang nggak pengetahuan, seenggak-enggaknya Abang jujur. Iya, saya jujur. Oke, dengarkan Bang. Dengarkan Bang. Saya tak ngomong sebentar nih Bang ya, sebentar saja. Saya jujur tidak Kenapa kok cuman kacamata doang yang kelihatan, Bang? Saya ngomong sebentar aja sebelum saya pamit ya Bang ya. Silakan. Saya menghimbau buat teman-teman Muslim yang miskin ilmu, tolong jangan berdebat dulu. Di sini ya abangnya, hostnya kasihan, juga mempermalukan agama kita Muslim ya. Saya juga mengakui saya miskin ilmu, tapi di sini saya mempercayai agama saya itu benar. Kan setiap orang tuh mempunyai kepercayaan sendiri-sendiri tuh ya enggak apa-apa kan. Kalian ya, tapi kita bukan bahas itu Bang. Kita di sini membuktikan apa yang kita percayai. Ini Bang, saya cuma di sini gini doang. Tadi kan Abang bilang mengimani kitab ya. Kita tuh mengimani kitab-kitab suci maksudnya Bang. Bukan kalau kitab kayak soki-soki itu tuh kan pelajaran. Kalau pelajaran itu bisa Iya, masalahnya Abang setarakan itu dengan Al-Quran. Aku nggak setarakan kitab-kitab itu. Oke, kalau gitu saya tanya sama Anda, mana perintahnya untuk sholat 5 kali? Perintahnya sholat 5 kali di Al-Quran nggak ada, tapi kan di mana? Kalau nggak ada, lalu anda dapat dari mana? Mana perintahnya untuk sunat di mana? Abang sunat nggak? Alhamdulillah saya sunat. Oke, di mana dalam Al-Quran suruh sunat, mana? Saya mengimani loh Bang, Bukan, abang kan mengimani. Aduh, inilah Abang bilang, kami nggak beriman Bang kepada kitab suci yang lain selain Quran. Sementara Anda mengimani kepada kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Anda jadikan itu sebagai kitab suci. Dengan cara bagaimana? Contoh, gini, sekarang saya tanya. Anda bersunat, dalam sunat itu urusan agama, urusan akidah. Di mana dalilnya dalam Al-Quran disuruh sunat? Dalilnya saya tidak tahu, saya tidak mempelajari. Nah, ini makanya saya bilang Abang termasuk orang yang nekat. Abang menyuruh orang supaya tidak naik sini, tapi Abang sendiri naik sini. Aduh, bagaimana Abang ini? Menghimbau saja Abang. Saya di sini mau menghimbau sama teman-teman saya, saudara saya yang Muslim. Nah, kalau gitu sampaikan itu saja, jangan sampaikan yang lain. Tapi Abang nanya seperti itu kan setahu saya ya. Saya yang tidak berilmu ini, saya cuma setahunya gini Bang, kalau disuruh mengimani kitab-kitab di situ maksudnya itu kitab suci Bang, yang dari Allah gitu. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu kan berarti itu kitab-kitab pelajaran Bang, yang kita pelajari gitu loh Bang. Berarti Quran bukan kitab pelajaran. Kenapa? Kitab bukan kitab pelajaran. Kitab suci, bukan apa? Iya, kitab pelajaran juga nggak itu? Yang kitab suci apa? Kitab apa? Iya, kalau Anda Muslim harusnya juga Quran itu kitab pelajaran karena Anda harus belajar dari situ apa isinya Anda pelajari. Kitab yang pedoman orang Muslim untuk pedoman orang Muslim. Iya, masalahnya itu hanya di mulut. Buktinya Abang sunat. Ya. Oke, sekarang saya tanya, di mana perintah sunat dalam Quran? Saya tidak tahu persis ya, saya nggak berani. Bang, dengarkan. Abang mau buka Quran sampai sampulnya lepas, nggak akan ketemu sunat. Kata sunat aja, khitan, nggak akan Anda temukan dalam Quran. Kalau Anda bisa ketemu kata khitan, sunat dalam Quran, saya lompat Bang dari Monas. Saya dari Monas Bang. Lompat. Udah, gini aja Bang.
nanti semoga dapat orang yang berilmu ya. Silakan. Makanya saya bilang teman-temanku yang muslim, kalau kalian bisa menghubungkan saya dengan Abdul Somad, Adi Hidayat, boleh. Ya, Apa? kita ngobrol. Karena apa? Karena yang saya dengar dari mereka ini terus-menerus sesuatu yang nggak ada saya temukan dalam Quran. Oke, gini Bang. Saya di sini cuman mau menghimbau aja ya buat teman-teman saya yang muslim gitu. Kita kan di sini tuh banyak yang miskin ilmu nih, saya termasuk. Untuk menghimbau jangan berdebat dulu lah kalau masih miskin ilmu. Nah, itu kita kasih tepuk tangan teman-teman. Kita kasih dulu tepuk tangan. Karena apa? Benar. Di dalam Al-Quran, saya ingatkan, Anda sebagai muslim, saya Kristen nih. Mengingatkan Anda dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertulis, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Betul? Iya. Iya, karena abang ya, apa yang diperbuat oleh mulutmu, itu akan dibintai pertanggungjawaban. Jadi janganlah Anda membuka mulut terhadap suatu hal ihwal yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jadi jangan datang kemari dengan bermodalkan nekat. Harus siap bawa dalilnya. Saya Gitu di loh. sini bertujuan bukan untuk berdebat nomor satu. Di sini saya cuma mau menghimbau yang teman-teman muslim di sini agar tidak Baik, sudah kita terima Bang. Saran Abang sudah kita terima dan itu juga saya dukung saran Anda. Yang muslim-muslim tolonglah. Kalau Anda belum punya ilmu, janganlah naik kemari. ya. Ya. Kalau Anda sudah punya ilmu, Anda oh ya, saya sudah punya ini, saya sudah belajar sudah ini, baru Anda naik kemari. Setidaknya kalian kalau mau naik ya setengah Al-Quran aja lah buat hafal lah gitu. Kalau mau Iya, jadi ini Quran aja nggak pernah Pak. dibaca, cuma jadi pajangan di lemari, ngapain naik kemari gitu loh. sebagai orang muslim juga kan malu kan, maksudnya tuh perdebatan yang ya saya lihatnya juga malu juga. Abangnya ya saya akuin abangnya pinter, abangnya mempelajari Waduh, dari jadi malu saya dikatakan pinter. ya saya akuin. Ini pengakuan dari muslim sendiri loh ya. Dia nih, nanti dibilang ini Oten yang menyamar, padahal abang muslim kan? Beneran Artinya pengakuan bahwa saya mengerti Islam, pengakuan bahwa saya paham Islam, datang dari mulut seorang muslim sendiri, betul? saya bukan mengakui Anda paham Islam ya. Dulu sekarang mau ditarik lagi omongannya ya. Ditarik lagi omongannya. Tadi abang bilang barusan. Abang pintar. Abang bilang gitu. Berarti abang mengakui bahwa saya lebih ngerti Quran daripada yang lain. Pintar itu luas loh Bang, bukan pintar. Oke, sekarang dalam Al-Quran. Sekarang gini, dalam hal pengetahuan akan Al-Quran, abang akui nggak bahwa saya lebih paham Al-Quran daripada Anda? Saya kan tidak kenal Anda loh ya. Saya enggak tahu kenal sekarang gini, saya mau tanya dulu sama Anda. Dari muslim-muslim yang naik tadi, yang Anda bilang Anda malu menontonnya, pengetahuan Islam saya lebih baik nggak dari mereka? Kalau buat berdebat sih saya mengakuin ya, Anda pertanyaannya bagus, cuman yang ditanya itu enggak nyambung itu sih saya. Nah, itu gitu loh, Bang. Masalah pengetahuan Anda buat di agama Islam saya tidak mengakui. Iya, tapi intinya Anda sudah mengakui bahwa apa yang saya tanyakan itu saya membawa poin yang bagus. Dan muslim tidak ada yang bisa menjawabnya, betul? Ya, pertanyaan Anda itu kritis bagus. Ya, saya doakan semoga Anda nanti ketemu yang bisa menjawab dan sesuai sama yang Anda masuk di logika. Silakan. Saya menunggu ya, yang nonton itu sudah berkurang sekarang 1000 berapa? 1400-an ya. Silakan ya. Berikan tolong link atau apapun jalur supaya ada ketemu muslim yang berkualitas, yang makan bangku sekolahan di bidang Islam ya, yang sekolahnya belajar agama Islam, yang sarjananya sarjana agama Islam, tentang pendidikan Islam, tolong naik kemari kita diskusi. Gini loh Bang, rata-rata mereka yang berilmu itu, yang banyak ilmu itu jarang mau nongol-nongol di sini ya. Yang mau nongol-nongol di sini tuh biasanya kayak orang-orang kayak saya nih, yang setengah-setengah nih. Saya mengakuin itu. Kalau yang benar-benar orang berilmu itu, mereka tuh jarang main-main seperti ini. Mereka mau berdebat itu di acara-acara yang resmi, Bang. Oh, jadi Anda menyarankan supaya saya berdebat di acara resmi? Ya, coba nanti Abang cari. Nanti kalau diteriakin gimana? Teriakin halal gimana? Gini, Bang.
Kalau ndak internasional lebih bagus itu yang perdebatan antar non muslim kan banyak di link-link di YouTube itu banyak. Iya, kita kan nyarinya orang Indonesia, Bang. Kalau diskusi seperti itu banyak itu misalnya di speaker corner, ya kan itu di Indonesia kan mayoritas muslim. Iya, makanya kan karena kita sesama orang Indonesia, aku nyarinya kan diskusi yang dengan orang Indonesia. Ya kan, aku diskusi dengan forum-forum internasional juga sering. Cuma kan karena bahasanya bukan Indonesia, jadi kan tidak terjangkau oleh orang-orang Indonesia. Makanya saya bertanya kepada Anda, jikalau nanti diskusi diadakan di forum yang nyata, istilahnya kopi darat gitu bahasa kita. Nanti ya kan? Kalau ada forum resmi saya share linknya ke Abang. Iya, tapi apakah Abang menjamin nanti tidak ada yang teriak kafir darah halal? Nanti Abang jamin nggak ada yang gitu? Insya Allah tidak. Bang, Abang tahu nggak inbox yang masuk kepada saya, yang ngomong kepada saya kafir halal darahmu, penggal kamu. Abang tahu nggak berapa banyak yang ngomong gitu? Ya saya tahu Bang. Nah itu Bang, makanya saya bilang, Anda beranikah menjamin tidak ada yang orang-orang seperti itu nanti di kopi darat?